Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Mystery. Kali ini teman-teman, saya akan bawakan sebuah cerita horor pendakian gunung yang dialami oleh seseorang. Dan sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensubscribe channel ini. Dan semoga saja buat teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya semakin bertambah dan juga sehat lahir batin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita horornya. Jadi ceritanya, ketika saya mengantar adik saya pada bulan Desember untuk pindah tugas, di tempat baru adik saya ada sebuah gunung yang membuat saya tertarik untuk mendakinya. Namanya Gunung Usung. Saya ingin mencoba mendakinya karena saya sangat tertarik dengan alam yang sangat saya sukai. Esok harinya, saya bertanya kepada warga. Saya pun penasaran dengan referensi beberapa gunung lainnya, di antaranya Gunung Bandang dan Gunung Muro. Awalnya saya tertarik sebelumnya dengan Gunung Bandang, tapi kata warga sekitar, gunung tersebut tidak bisa didaki karena tempat itu tempat orang mencari ilmu. Kalau ke sana gak bisa pulang katanya. Sebelum-sebelumnya, dulu kata warga, pernah ada yang gak pulang. Ya, hilang. Setelah saya bertanya-tanya, karena gunung itu gak bisa didaki, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki Gunung Muro. Ya, Gunung Muro. Akhirnya, setelah saya tahu akses menuju Gunung Muro, lewat jalan mana, pos pertama di mana, saya mulai pendakian tanggal 31 Mei 2019, hari Jumat. Gunung Muro berada di desa Olung Muro. Awalnya saya mau lihat sunrise, tapi karena dapat kabar ada yang baru meninggal di gunung, akhirnya saya memutuskan mau lihat sunset. Dan saya memulai nanjak jam 4 sore. Bukannya saya meremehkan Gunung Muro, tapi yang sangat saya sesalkan adalah cuma bawa perlengkapan seadanya. Karena saya pikir malam itu bakal pulang selama saya ingat jalur. Yang paling fatal, saya nggak bawa kompas waktu itu. Karena saya nggak tahu arah barat, selatan, utara. Yang saya tahu hanya depan, kanan, kiri. Cuma belakang aja. Dan selama saya mendaki, tidak ada masalah berat. Cuma agak lama mendakinya, standar pendakian 1 jam. Tapi, waktu itu saya mendaki 1 jam lebih karena saya mengingat-ingat jalur untuk saya pulang. Di puncak saya nggak lama. Setelah lihat sunset, saya langsung turun. Saya lihat HP sekitar jam setengah 7 malam. Dan waktu perjalanan turun, saya jatuh terperosok ke arah kiri gunung. Terperosok meninggalkan jalur, ada sekitar 50-an meter. Dan saat terjatuh, untungnya saya tidak terguling-guling, jadi masih bisa menahan pakai tangan dan kaki. Saya pegang ranting kayu, kaki juga sering terbentur sama batang-batang. Tidak mungkin saya naik ke atas lagi, karena sudah lumayan jauh. Akhirnya saya lebih memilih ke arah jalur sungai. Dan yang ada di mindset saya waktu itu, ketika saya mengikuti arah sungai, pasti akan menemukan jalan pulang. Waktu itu, saya berpikir tidak takut tersesat, tapi ternyata jalur yang saya lalui beda. Jalur gunungnya bercabang-cabang, jalur cabangnya hampir sama dengan jalur utamanya. Dan saya pun terus melanjutkan turun sampai saya dapat sungai. Waktu itu saya dapat jaringan, akhirnya saya berniat telepon adik saya. Karena saya janji mau jemput adik saya. Saya bilang kalau saya lagi di Muro, lagi nyari jalan keluar. Kemudian, saya dengar ada suara teng, teng, kayak bunyi besi tiang listrik. Akhirnya saya ngikutin suara itu. Suaranya nyaring jelas sekali, tapi jauh. Dan lama-lama suara itu hilang, lalu muncul lagi. Hilang, lalu muncul lagi. Dan suara itu makin dekat. Sampai suara itu benar-benar hilang dan saya waktu itu berada di air terjun. Dan air terjun itu setinggi dada saya. Terus saya langsung refleks, saya ambil HP. Tapi sayangnya tidak ada jaringan. Dan saya pikir saya sudah tersesat. Dan saya ambil keputusan untuk bermalam dan cari jalan keluar esok pagi. Waktu saya tidur, di atas batu sebelahnya air terjun, saya mendengar suara ketawa. Ya, suara kuntilanak. Suara itu makin tinggi, makin mendekat ke arah saya. Saya berani membedakan itu bukan suara binatang atau orang. Saya lihat,
juga ada pohon besar. Kalau bisa saya gambarin, itu kalau ada 2 meter dijajarin dan seperti itulah akarnya. Saya lihat tinggi ke atas dan inisiatif untuk meninggalkan tempat itu. Karena saya berpikir mungkin penghuninya tidak senang saya berada di situ. Saya tidak ingin membalas komunikasinya. Akhirnya saya menjauh dari suara itu dan saya mendapati tempat yang agak rata. Saya pakai jas hujan dan tas buat bantal. Akhirnya saya tertidur. Saat itu saya mendengar suara mendesah, kayak orang nafas. Pikir saya mungkin itu suara lembusan angin. Hari kedua hilang. Pagi itu saya mandi. Di air terjun agak dalam airnya. Kemudian saya jalan lagi istirahat. Jalan lagi istirahat sampai maghrib. Anehnya saya balik lagi ke air terjun itu. Padahal saya ngikutin arah bawah. Kenapa saya bisa sampai air terjun itu? Saya masih ingat betul waktu itu antara terang dan gelap. Di situ saya sudah kehilangan baterai, HP saya mati. Saya nggak tahu jam berapa pastinya. Saya masih ingat di dekat air terjun itu ada sebuah jembatan. Tapi jembatan ini bukan akses untuk manusia. Dari depan sampai belakang itu sangat lebat. Jadi asumsi saya itu buat akses hewan, buat cari makan, atau bisa jadi jembatannya sudah lama nggak kepake. Malam itu hari kedua saya tidur di daerah situ lagi. Tiba-tiba saya terbangun. Akhirnya sambil jalan malam kebetulan senter masih nyala. Dan saya melanjutkan jalan sampai dini hari. Dan tiba-tiba saya menemukan sebuah pondok di situ. Oke, kita lanjutkan. Hari ketiga saya hilang. Sampai nunggu pagi, saya lihat ada bekas sampah-sampah rokok, mie instan. Terus saya lihat kondisi sampah itu masih baru. Saya pikir di sini sering ada orang lewat karena waktu saya berangkat gak lewat sini. Tapi memang ada jalan, jalannya curam, tanjakannya tinggi terus menurun. Hari ketiga, saya menyusuri jalan ke kanan, ke kiri, tapi nggak nemu jalan pulang. Terus saya inisiatif siangnya untuk mencari puncak Muro. Untuk memulihkan tenaga, saya lihat ada tunas pisang yang baru tumbuh. Kebetulan saya bawa gunting. Saya nggak bawa pisau atau parang. Jadi saya gunting tunas pisang itu, saya potong kecil-kecil, saya makan untuk mengganjal perut saya. Saya hanya ingin memulihkan tenaga saya. Saya ingin mencari puncak Muro, biar pas sampai puncak Muro, saya masih ingat betul jalur turun. Itu pikiran saya waktu itu. Akhirnya saya makan tunas pisang itu, rasanya kurang terlalu nyaman bagi saya. Kebetulan waktu itu ada sungai. Saya mandi sambil menyusuri sungai. Ada sebuah jerigen yang sudah dipotong. Saya memakai jerigen itu untuk mengambil ikan yang ada di sungai. Ya, ikannya kecil-kecil. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan 4 ikan, tapi yang saya masak hanya 3. Karena mungkin yang satunya hilang loncat-loncat. Terus saya makan. Akhirnya saya pun setelah makan saya istirahat dan tertidur. Kemudian saya bangun untuk mencari puncak Muro. Tapi nggak nemu-nemu. Udah sekitar 2 km jalan, tapi tetap nggak nemu. Padahal puncak Muro udah kelihatan. Akhirnya saya balik lagi ke pondok itu. Saat di pondok, saya sudah nggak bisa bedain itu suara apaan atau penampakan apa. Yang pasti suaranya udah jadi satu, suara hutan intinya. Oke, hari keempat hilang. Saya tetap bertahan di sekitaran pondok itu. Saya hampir nyerah karena tidak menemukan jalan ke puncak Muro. Malamnya saya nyerah, tidak mau nyari jalan lagi. Saya hanya menunggu siapa tahu ada yang lewat. Saya hanya meminum air sungai pada waktu itu. Saya masih ingat bahwa batas umur manusia itu kalau nggak makan bisa sampai 3 minggu. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tidak makan, tapi manusia kalau tidak minum cuma bisa bertahan paling lama 3 hari. Tapi kalau fisiknya sangat kuat bisa sampai 1 minggu, tapi jarang sekali. Itu pun tergantung temperatur suhunya. Jadi saya cari air untuk memperlama hidup. Walau saya nggak makan, minimal saya bisa minum. Hari kelima hilang. Yang paling berat itu hujan. Ada sekali, waktu malam saya nggak tahu itu jam berapa. Yang jelas hujan yang benar-benar lama. Sudah lama, gelap tiba-tiba hujan. Anginnya kencang sampai pagi. Jadi seharian saya cuma memakai jas hujan. Itu pun bagian belakang udah robek.
Saya nemu tali rafia di sekitar situ. Saya potong-potong. Akhirnya, saya jahit sendiri biar bisa menahan air, biar nggak kena hujan. Kalau panas saya lepas. Saya cuma pakai celana pendek dan pakai baju daleman juga. Saya masih ingat waktu berangkat cuma bawa 3 roti dan 1 cemilan, minuman 1 liter. Karena saya pikir saya gak bakalan lama di Gunung Muro. Saya cuma makan 1 roti, sisanya saya buang. Tapi sampahnya tetap saya bawa, tak masukin ke tas. Saya gak berpikir saya bisa selama ini di gunung. Lanjut, hari ke-6 hilang. Dan di hari ke-6 ini, saya sudah berserah. Berbeda dengan hari ke-4 dan ke-5. Saya nyerah untuk nyari jalan. Tapi di hari ke-6, saya sudah putus asa dan menyerah untuk hidup. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini akhirnya, saya siap. Tapi tolong lakukan secepatnya. Saya gak bisa nunggu besok lagi. Saya sudah gak sanggup menunggu ketidakpastian seperti ini. Saya datang juga gak ada. Dan tidak ada satu orang pun. Hanya suara motor. Pas saya datengin ternyata tebing. Saya sudah sangat frustasi mencari jalan keluar. Tapi jika ada mukjizat, saya masih menunggu. Sekitar setengah jam saya berdoa dan berserah diri. Kalau sudah berserah, saya cuma minta 2 pilihan. Jika Tuhan berkehendak, saya mati di situ. Tiba-tiba ada batang kayu jatuh yang menimpa saya. Kan bisa saja saya mati. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya mukjizat. Tiba-tiba ada suara orang yang memanggil saya. Woi! Saya pun kaget, dan saya bangun dan melepas penutup jaket hoodie saya. Iya om, bisa bantu saya? Kebetulan waktu itu saya masih sadar, cuma kondisi sudah melemah dan mata saya berkunang-kunang. Om, bisa bantu saya untuk mencari jalan keluar? Dan om ini menjawab, Bisa, kamu yang kemarin hilang. Kamu yang kemarin Jumat naik ke atas kan? Dan saya pun menjawab, iya. Dan om ini bilang, Iya, soalnya saya lihat sepatu kamu, saya dipesin sama orang bawah jika ada yang tersesat di atas. Mereka yang menemukan saya adalah orang berburu. Ada 3 orang. 2 orang masih seumuran saya. Waktu itu saya makan sarden sambil menunggu saya makan. Memulihkan tenaga, mereka mancing ikan dulu. Mereka berjanji tidak jadi berburu, hanya mancing ikan sebentar. Dan singkat cerita, pukul 7.48 pagi, kita turun sekitar jam 1-an lebih kita sudah sampai di kaki gunung desa Ulung Muro. Saya diajak ke rumah mereka, jaraknya sekitar 20 km dari kaki gunung Muro. Sampai di sana, saya langsung menelpon adik saya, tapi tidak diangkat. Terus saya menghubungi ayah saya bilang ke ayah saya, kalau saya di sini baik-baik saja, saya bermalam di situ. Kita lanjut hari ke-7. Esoknya, tim SAR datang. Saya pun ngobrol-ngobrol sama tim SAR. Anehnya waktu itu, tim SAR saat saya sedang tersesat juga berada di pondok tempat saya berteduh. Kata tim SAR, memang tempat tersebut tempat orang berburu. Tim SAR bilang, 2-3 kali menyusuri pondok yang dekat sungai, tapi tidak menemukan jejak saya. Saya juga tidak menemukan jejak manusia. Sungguh aneh sekali. Dan itulah cerita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman diary horror misteri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Alhamdulillah, semoga teman-teman diberikan kesehatan semuanya dan dilancarkan rezekinya. Saya Diki Andrian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.